صرت معيون Kau murahan. Akmar sengaja memarkir mobilnya di luar pekarangan rumah karena tidak ingin membuat salah. Istrinya curiga dan tahu kepulangannya. Sudah beberapa hari ini, Akmar curiga telah terjadi sesuatu dengan Salah. Awalnya Akmar menganggap hal itu biasa saja, tapi melihat sikap Salah yang semakin mengacuhkannya, membuat dirinya bertanya-tanya apa yang sudah terjadi. Kecurigaan Akmar semakin kuat setelah beberapa kali memergoki Salah berbicara sembunyi-sembunyi dengan seseorang di telepon, dan ketika mempertanyakan itu Salah justru marah dan mengatakan itu bukan urusannya. Berbekal dari kecurigaan itu, Akmar akhirnya tidak bisa menahan rasa penasarannya untuk menyelidiki penyebab perubahan sikap Salah. Akmar melihat sebuah mobil lain yang sedang terparkir di garasi dan membuat kecurigaannya semakin besar. Siapa yang mengunjungi Salah? Akmar mendengungkan pertanyaan itu dalam hati. Akmar bergegas masuk dan tidak menemukan siapapun di ruang tamu. Akmar langsung terkejut saat mendengar suara-suara yang mencurigakan dari kamarnya yang ada di lantai 2. Pikiran-pikiran buruk mulai menguasai kepalanya tentang apa yang dilakukan oleh Salah di kamar pribadi mereka dengan seorang laki-laki. Akmar memastikan orang yang bersama Salah adalah laki-laki, karena beberapa kali suara tawanya bergema sampai ke lantai bawah. Akmar melangkah perlahan menaiki tangga menuju ke lantai 2, setiap langkahnya dipenuhi dengan kecurigaan, kecemasan dan amarah yang mulai bergejolak dari dalam hatinya. Kecurigaan Akmar semakin menjadi ketika dia mendengar suara-suara dari dalam kamar pribadinya. Dia bahkan mendengar suara Salah mendesah seperti sedang merasakan sesuatu yang sangat nikmat. Terus sayang, lebih dalam lagi. Desah Salah yang terdengar sampai di luar kamar. Akmar geram dan langsung mendorong pintu kamar dengan kuat hingga menimbulkan suara gaduh. Apa yang kalian lakukan? Pakik Akmar saat matanya langsung disajikan adegan mesum yang dilakukan oleh istrinya. Bukannya terkejut Salah, malah seolah tidak mendengar dan menyadari kehadiran Akmar. Sedikit lagi, Mas. Kau memang hebat dan perkasa, melebihi suamiku. Desah Salah semakin menjadi menikmati permainan panas yang sedang dilakoninya. Sesaat kemudian pasangan mesum itu melenguh bersamaan yang menandakan mereka baru saja mencapai puncak kenikmatan. Kesabaran Akmar habis dan langsung menarik tubuh laki-laki yang masih terus memompa milik istrinya, walaupun sudah mencapai klimaks. Kau? Akmar terkejut karena laki-laki itu dikenalnya. Pak Ferry. Ferry Ardiansyah adalah pengacara keluarga yang selama ini menangani dan membantu semua urusan hukum di perusahaan mereka, dan dia pula yang selama ini mengurus semua harta warisan Salah. Kurang ajar. Akmar langsung melayangkan tinju ke wajah Ferry yang tidak sempat mengelak. Akmar akan terus memukul Ferry seandainya Salah tidak menghentikannya. Jangan lakukan apapun pada Ferry, atau Mas akan menyesal seumur hidup. Bentak Salah pada Akmar yang sedang memukul Ferry dengan amarah yang memuncak. Akmar sampai melongo mendengar kata-kata istrinya yang tidak ada rasa bersalah sedikit pun dengan yang dilakukannya, malah membela Ferry. Mas tidak menyangka kau serendah ini, Salah. Kau murahan. Kau bahkan membiarkan laki-laki itu menyetubuhimu tanpa pengaman, padahal dengan Mas kau selalu menuntut memakai pengaman dan beralasan tidak ingin hamil dulu. Ucap Akmar sedih, malu sekaligus marah bercampur aduk. Tutup mulutmu. Kau bahkan lebih buruk dari apa yang kulakukan. Aku hanya ingin membalas semua perbuatanmu. Perbuatan apa? Suara Akmar meninggi. Salah tidak menjawab, malah mendekati Ferry dan membantunya untuk bangun. Bagaimana keadaanmu, sayang? Kata-kata Salah sukses membuat Akmar makin tidak mengerti sekaligus geram. Salah apa yang terjadi padamu? Akmar sungguh bingung dengan yang sedang terjadi. Ferry kemudian memakai celana dalamnya untuk menutupi miliknya yang masih belepotan sperma. Menjijikkan.
Kalian tidak tahu malu, Mas malu melihat kelakuanmu. Kau berani melakukan perbuatan nista itu di kamar kita. Kata Akmar dengan geram, apalagi membayangkan laki-laki itu baru saja menanam benih di dalam rahim istrinya. Kau yang menjijikkan. Kelakuanmu tidak lebih bagai kacang lupa kulitnya. Apa maksudmu? Akmar bertanya seperti itu karena sungguh tidak tahu maksud dari pertanyaan Salah. Kau tidak punya malu? Seharusnya kau bersyukur karena aku dan keluargaku sudah mengangkat derajatmu dari gembel menjadi orang yang punya martabat. Kau bisa bayangkan kalau saja bukan kemurahan hati keluargaku mungkin saat ini kau sudah mati atau hidup terlunta-lintas tinggal di kolong jembatan. Salah mengungkapkan semuanya dengan nada sinis dan pandangan merendahkan. Akmar memang berasal dari keluarga miskin. Beberapa tahun yang lalu, dia merantau ke kota untuk mencari pekerjaan sekaligus biaya untuk pengobatan ibunya yang sedang sakit keras. Nasib baik berpihak padanya, karena tanpa sengaja menolong seorang pengusaha sukses yang hampir dibegal. Pengusaha itu adalah Papa Salah yang kemudian memberinya pekerjaan dan mendidiknya dengan mengajarkan ilmu bisnis, hingga bisa mengelola perusahaan. Keberuntungannya tidak sampai di situ saja, karena beliau juga menjadikannya menantu dengan menikahkannya dengan Salah yang sedang patah hati waktu itu. Sikap Akmar yang santun dan penyayang telah membuat Papa Salah sangat menyukainya. Apa kesalahan Mas sampai kau mengungkit semuanya? Mas tidak akan lupa dari mana berasal. Mas sadar semua kebaikan keluargamu. Akmar mengungkapkan semua itu dengan hati yang perih karena tidak menyangka Salah mengungkit semuanya di depan Ferry. Baguslah kalau Mas sadar diri. Seharusnya sejak awal, aku sudah menolak permintaan Papa untuk menikah denganmu hanya karena kau baik dan jujur padahal Mas adalah penipu ulung. Mas sudah merencanakan ini semua setelah Papa meninggal. Apa yang Mas lakukan? Akmar belum mengerti juga arah pembicaraan Salah. Sayang tunjukkan pada laki-laki penipu ini apa kesalahannya. Dia sepertinya merasa menjadi orang yang paling benar. Ferry kemudian melangkah ke meja dan mengambil sebuah map dan memberikannya pada Salah. Mas bisa jelaskan apa maksudnya ini? Salah melemparkan map itu persis di wajah Akmar. Akmar perlahan mengambil map yang berserakan di lantai dan melihat isinya. Akmar terkejut dan menggeleng tidak percaya dengan apa yang terlihat di dalam map itu. Apa ini? Justru Akmar bertanya pada Salah tentang isi map itu. Seharusnya aku yang bertanya, mengapa Mas tega melakukan perbuatan ini, padahal selama ini aku sudah percaya 100% dengan Mas Akmar. Tapi ternyata Mas menyalahgunakan kepercayaanku dan ingin mengambil semua harta warisanku. Aku tidak tahu menahu tentang soal ini, Mas sama sekali tidak pernah membuat surat ini. Ini fitnah, Salah. Apanya yang fitnah? Jelas-jelas di surat itu tertulis nama Mas dan ada tanda tangan Mas, jadi tidak perlu mengelak lagi. Pak Ferry, tolong jelaskan ini, Pak Ferry tahu semua yang sudah terjadi. Saya tidak pernah melakukan apapun. Maaf Akmar, kali ini tidak bisa membantumu. Aku tidak mau membohongi Salah. Salah ini adalah istri yang baik yang harusnya kau lindungi, tapi kau suami yang jahat dan punya niat ingin menguasai semua harta Salah. Jawaban yang diberikan Ferry justru semakin memojokkan dirinya. Kebohongan apalagi yang ingin Mas sampaikan? Cecar Salah sambil menatap Akmar dengan tajam. Pengacara ini bohong sayang, dia yang mengatur semua ini. Aku tidak mengerti maksudnya, tapi semua yang kau tuduhan adalah tidak benar. Cukup, aku tidak mau dengar penjelasan apapun dari mulut kotor Mas. Tapi kau harus dengar. Kali ini Akmar berbicara sedikit tegas karena ingin menunjukkan sikap protesnya. Dan satu lagi, sebelum menuduhku selingkuh seharusnya kau sadar diri kalau kau yang memulainya. Salah mengambil sebuah foto dan menunjukkan pada Akmar. Ini selingkuhan Mas yang sudah membuat Mas hampir menipuku. Akmar terkejut melihat foto itu. Itu memang fotonya, tapi wanita yang sedang bersamanya bukanlah selingkuhan seperti yang dituduhkan Salah. Akmar berpikir, kapan foto itu diambil,
karena sepertinya dia tidak pernah foto berdua dengan perempuan lain sejak menikah. Mas tidak kenal wanita itu. Ini pasti rekayasa. Cukup Mas, hentikan semua sandiwara Mas, karena semuanya sudah berakhir. Apa maksudmu sudah berakhir? Baru saja Akmar menyelesaikan kata-katanya, dua orang polisi masuk dan berdiri di sampingnya. Ada yang bisa kami bantu Bu Salah? Tangkap laki-laki ini dan bawa ke kantor polisi, dia sudah melakukan kejahatan besar. Tunggu ini, pasti ada kesalahpahaman. Akmar berusaha membela diri. Tangkap dia Pak. Salah Mas, mohon, semua yang terjadi adalah salah paham. Berikan waktu untuk Mas membuktikan kebenarannya. Baiklah, Mas tidak akan salah penjarakan, tapi Mas harus menandatangani berkas gugatan cerai ini. Cerai? Akmar tidak menyangka kata itu keluar dari mulut Salah. Ya, aku tidak mau mempunyai suami penipu. Tapi Mas tidak ingin bercerai denganmu, Mas sangat mencintamu. Tapi aku tidak mencintai Mas. Cintaku sudah hilang karena Mas menipuku. Akmar, sebaiknya kau tanda tangan saja daripada kau mendekam di penjara. Ferry, semakin membuat suasana semakin panas. Kau pasti terlibat dalam hal ini, sejak dulu kau memang tidak pernah menyukai pernikahanku dengan Salah. Akmar sengaja menyerang Ferry dengan kata-katanya, karena tahu pengacara muda itu turut andil dalam kejadian ini. Bawa laki-laki ini Pak, dan pastikan dia membusuk di penjara. Ferry memerintahkan polisi itu menangkap Akmar. Akmar tidak mengelak saat polisi itu menangkap kedua tangannya. Salah, tolong Mas. Akmar memohon dan meratap pilu, tapi Salah sama sekali tidak peduli. Kau yang menentukan nasibmu, penjara atau cerai. Sama sekali bukan jawaban yang diinginkan oleh Akmar. Akmar terpaku dalam kemarahan, kesedihan dan rasa sakit hati yang campur aduk. Dia sedang memikirkan pilihan apa yang akan diambilnya. Terpaksa bercerai. Akmar menatap Salah dengan pandangan penuh pengharapan agar sang istri merubah semua keputusannya. Jujur Akmar sama sekali tidak ingin bercerai dengan istri yang masih sangat dicintainya, tapi melihat kemarahan Salah karena salah paham membuat akal sehatnya seolah tertutup dan tidak bisa menerima kebenaran yang dikatakannya. Akmar menarik nafas berat beberapa kali sebelum akhirnya mengambil keputusan. Baiklah, jika itu yang memang kau inginkan, aku akan menandatangani surat gugatan cerai ini, tapi satu hal yang harus kau ketahui, Mas tidak pernah rela untuk menceraikanmu apalagi dalam keadaan salah paham seperti ini. Akmar berbicara tegas untuk menunjukkan ketidakbersahannya, tapi apakah itu bisa menggugah perasaan Salah? Tidak usah banyak bicara, sebaiknya Mas tanda tangan saja secepatnya, setelah itu pergi dari rumah ini, karena aku tidak mau melihat wajah Mas lagi mulai hari ini. Salah sama sekali tidak peduli atau tergugah sedikit pun, dan itu membuat Akmar sangat terluka. Akmar mengambil pulpen dan membaca sekilas isi surat gugatan cerai tersebut. Matanya berkaca-kaca melihat semua yang tertulis di surat gugatan cerai itu. Tidak ada satupun kebaikan yang tertulis di dalam surat gugatan itu, semuanya hanya keburukan dan kejahatan yang tidak pernah dilakukannya. Sekali lagi, Akmar menatap wajah Salah penuh pengharapan seolah memintanya untuk tidak melanjutkan hal ini, tapi sayang Salah membuang muka sehingga membuat Akmar semakin yakin kalau istrinya benar-benar tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga mereka. Salah, apakah tidak sedikit pun kepercayaanmu yang tersisa untuk Mas? Kenapa kau lebih percaya dengan laki-laki ini dibandingkan aku? Kata-kata itu yang diucapkan Akmar dalam hatinya sambil menatap Salah dengan sendu. Dengan tangan bergetar, Akmar menandatangani surat gugatan cerai yang bermaterai 10.000 itu. Air matanya tidak bisa tertahan lagi saat dia selesai menandatangani berkas itu. Akmar mendekati Salah dan menyerahkan berkas gugatan cerai itu. Salah mengambil berkas itu tanpa senyuman, bahkan tidak terlihat kesedihan sedikit pun di wajah cantiknya. Mas melakukan ini bukan berarti mengakui semua yang kau tuduhkan, tetapi semata-mata Mas melakukan ini karena ini salah satu-satunya cara untuk membuktikan kalau Mas tidak bersalah. Tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi,
Semuanya sudah berakhir, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Sekarang Mas Akmal bisa melanjutkan hubungan dengan wanita itu. Tidak pernah ada wanita lain dalam hidup Mas setelah menikah kecuali kamu, hanya ada namamu di dalam hati Mas. Akmal masih bersikeras dengan kata-katanya, bahkan sampai dengan detik ini, dia belum bisa memikirkan dari mana Sela memiliki pikiran dia berselingkuh hanya dengan sebuah foto. Cukup, tidak perlu bersandiwara lagi, sekarang silakan ambil barang-barang Mas dan pergi dari rumah ini. Celia melangkah mendekati lemari pakaian dan membukanya, lalu melemparkan koper dari dalam lemari itu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Akmal masih berusaha meyakinkan Sela. Atau Mas memilih bapak polisi ini menyeret Mas secara paksa keluar dari rumah ini, itu yang Mas inginkan? Kalau memang begitu Mas akan merasakannya. Baiklah, Mas akan pergi, tapi bukan berarti Mas berhenti di sini saja. Mas mencari kebenarannya, sampai kau yakin Mas tidak pernah mengkhianatimu. Tidak perlu melakukan apa-apa. Tetap akan kulakukan, bukan untukmu tapi untuk membersihkan nama baikku. Aku masuk ke keluargamu dengan baik-baik, maka aku juga ingin keluar dengan baik-baik. Waktumu tidak banyak, 10 menit dari sekarang, kau sudah harus meninggalkan rumah ini. Kata Sela tanpa rasa prihatin sedikit pun. Akmal hanya menggeleng mendengar kata-kata istrinya yang sama sekali tidak lagi mempercayainya. Yusuf mengambil koper yang tergeletak begitu saja di lantai. Hatinya sungguh pedih melihat Sela yang melihatnya dengan tatapan benci. Sela dan Ferry memilih untuk turun ke lantai bawah dan menunggu Akmal yang sedang mengemasi barang-barangnya. Akmal kemudian memasukkan beberapa potong bajunya ke dalam koper. Dia menatap foto pernikahan yang ada di meja, diambilnya foto itu kemudian didekapnya. Mas sangat mencintamu dan selalu akan mencintaimu tak peduli berapapun rasa sakit yang kau berikan kepada Mas. Bisik hati Akmal dengan kesedihan yang sangat mendalam. Akmal memasukkan foto pernikahan itu ke dalam kopernya. Dia sama sekali tidak mengambil barang-barang apapun milik Sela karena dia tahu itu bukan barang-barangnya. Jam tangan yang dipakainya pun dilepas dan ditaruhnya di meja karena itu hadiah ulang tahun yang diberikan oleh Sela. Mengingat itu saja sudah membuat air mata Akmal tidak berhenti mengalir. Apakah hanya sampai di sini saja hubungan pernikahanku dengan Sela? Aku masih mencintainya dan tidak ingin berpisah dengannya. Akmal terus menyesali diri dalam hatinya. Akmal melihat lagi kamar yang sudah ditempatinya selama 5 tahun bersama Sela. Banyak hal yang sudah terjadi di kamar ini, suka dan duka sudah dilaluinya mulai dari Sela yang awalnya tidak bisa menerimanya sebagai suami, sampai akhirnya luluh dan berbalik sangat mencintainya. Pada awalnya pernikahan Akmal dan Sela memang bukanlah pernikahan dengan cinta, tapi hanya sebatas keinginan papanya Sela yang ingin mengobati luka hati Sela yang ditinggal oleh kekasihnya tanpa alasan yang jelas. Pernikahan itu berlangsung sangat kaku di awalnya, karena Sela yang tidak bisa menganggap Akmal sebagai suaminya. Setelah cukup lama diam tidak bergerak di dalam kamar itu, Akmal akhirnya keluar dan mulai menuruni tangga demi tangga dengan perasaan terluka dan tersakiti. Setiap langkahnya seperti berjalan di atas bara, setiap langkahnya seperti duri yang tertancap tepat di jantungnya. Pernikahan yang selama ini dipujanya sebagai pernikahan paling bahagia, harus berakhir tragis seperti ini. Akmal menatap Sela sekali lagi sebelum dia melangkah menuju ke pintu, tapi sayang Sela seperti enggan bertemu pandang dengannya. Akmal mengambil kunci mobil dari saku celananya. Aku kembalikan mobil ini, karena mobil ini Mas beli menggunakan uangmu. Akmal menyodorkan kunci mobil itu kepada Sela. Sela mengambil kunci mobil dari tangan Akmal tanpa melihat wajah laki-laki yang sebentar lagi menjadi mantan suaminya. Sekarang Mas akan pergi, tapi sekali lagi Mas minta maaf yang sebesar-besarnya bila selama menjadi suamimu telah mengecewakanmu. Kau harus tahu, Mas sangat mencintamu. Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan Akmal sebelum melangkah menuju ke pintu. Tunggu dulu. Sela menghentikan langkah Akmal. Akmal mengira Sela akan melarangnya untuk pergi, tapi ternyata dia harus kecewa karena Sela malah menyuruh Ferry untuk membuka koper yang dibawanya. Akmal sangat terluka melihat perlakuan Sela.
Sebenci itu dirimu pada Mas, sampai mengira Mas akan mencuri barang-barangmu. Aku hanya ingin memastikan saja kalau Mas tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kata-kata Salah singkat, tapi sangat menyakiti perasaan Akmar. Ferry membuka koper Akmar dan mengacak-acak isinya. Tidak ada barang berharga apapun, yang ada hanya foto pernikahan mereka. Ferry memperlihatkan foto pernikahan itu pada Salah. Untuk apa kau mengambil foto pernikahan itu? Bukankah tidak ada lagi artinya setelah kita bercerai? Kau bisa menganggap pernikahan ini tidak ada artinya, tapi bagi Mas ini sangat berarti. Ini pernikahan pertama Mas dengan wanita yang Mas cintai. Persetan dengan cintamu. Jawab Salah tanpa simpati sedikit pun. Jadi bagaimana dengan foto pernikahan ini? Apa dihancurkan saja? Ferry sudah bermaksud membanting foto pernikahan itu ke lantai, tapi tidak jadi karena Salah melarangnya. Biarkan saja dia mengambilnya, anggap saja sebagai oleh-oleh dariku. Biar bisa terus mengingat pernah menikah dengan wanita kaya, tapi disia-siakan. Akmar ingin sekali menjawab semua kata-kata Salah, tapi dia sadar kalau apapun yang dikatakannya saat ini tidak akan dipercaya olehnya. Akmar merapikan kembali barang-barangnya yang telah diacak-acak oleh Ferry. Selamat tinggal Salah, jaga dirimu baik-baik. Tidak semua yang terlihat baik di luar itu juga baik di dalam. Kau menyindirku? Ferry bermaksud untuk memukul Akmar, tapi Salah menahan tangannya. Jangan dengarkan, dia hanya sedang cemas karena setelah keluar dari rumah ini, dia pasti akan menjadi gembel. Kata-kata Salah semakin menyakitkan dan menusuk perasaan. Akmar melangkah ke pintu karena sudah tidak punya harapan lagi untuknya. Salah sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik. Dan satu lagi, Mas tidak perlu datang ke sidang perceraian kita supaya prosesnya menjadi gampang. Aku sudah tidak sabar ingin segera terlepas dari lelaki penipu sepertimu. Akmar tidak menanggapi kata-kata sedih karena apapun yang dikatakannya saat ini pasti adalah kebohongan di mata Salah. Kini Akmar sudah berada di halaman depan rumah yang sudah 5 tahun ini menjadi tempat tinggalnya. Dia memutar badannya dan melihat rumah itu untuk terakhir kalinya. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahannya. Aku tidak boleh cengeng dan menjadi lemah karena orang-orang yang telah merencanakan ini akan merasa senang karena merasa telah berhasil menyingkirkanku. Kata Akmar menyemangati dirinya sendiri. Akmar terus berjalan dan sekarang dia dalam kebingungan karena tidak tahu tujuannya akan kemana. Ya Allah, tolong hambamu ini. Kalau memang yang kualami hari ini adalah teguran untukku, aku tidak akan protes, aku akan menerima semua ini dengan lapang dada. Tapi tolong tunjukkan keadilanmu, tunjukkan jalan untuk membersihkan nama baik hamba. Akmar terus memanjatkan doa dalam hatinya. Entah sudah berapa lama Akmar melangkah dalam kebimbangan, sampai akhirnya langkahnya terhenti di depan sebuah masjid kecil. Akmar segera menuju ke masjid kecil itu. Dia segera mengambil air wudhu dan melangkah masuk ke dalam untuk melaksanakan ibadah. Suami-suami tersakiti. Akmar kemudian melaksanakan salat asyar dengan kusuk segala rasa sedih, galau, dan sakit hatinya dia tumpahkan di dalam doanya. Air matanya sampai tidak tertahan setiap kali dia memanjatkan doa dan meminta pertolongan atas nasibnya sudah menimpanya. Ya Allah, ampuni hambamu ini. Hamba hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Hamba memohon pertolonganmu ya Allah, saat ini hamba sedang dalam fitnah orang lain. Bantulah hamba untuk mencari kebenaran dan membersihkan nama baik hamba. Ya Allah ya Robi, bila memang garis jodoh dengan istri hamba sudah putus, hamba rela dan ikhlas menerima semua takdirmu. Akmar berdoa begitu kusuk, sampai tidak sadar kalau seseorang sudah duduk di dekatnya dan memperhatikan sejak dia mulai berdoa. Orang itu tanpa ikut prihatin melihat keadaan Akmar. Sepertinya kau sedang dalam masalah besar. Kata orang itu membuat Akmar segera menoleh dan melihatnya. Maaf Pak Ustadz, saya tidak sadar kalau Pak Ustadz ada di sini. Sepertinya kau orang baru, saya baru pertama kali ini melihatmu di sini. Iya Pak Ustadz, saya memang baru sampai di sini, saya sedang bingung mau kemana. Ada apa? Apa yang sudah terjadi?
Akmar menatap lelaki yang dipanggilnya Ustadz. Dia sedang memikirkan apakah harus menceritakan masalah pribadinya. Maaf, ini masalah pribadi dan menyangkut aib saya dan istri saya, jadi mohon maaf tidak bisa menceritakannya. Di luar dugaan Akmar, Ustaz tersebut justru malah tersenyum. Saya suka dengan prinsip Mas, seburuk apapun sebuah hubungan, memang tidak boleh diumbar dan diceritakan begitu saja, apalagi kalau sudah menyangkut masalah rumah tangga. Iya Pak Ustadz. Sekarang Mas ini mau kemana? Saya belum ada tujuan Ustadz, saya sudah menghubungi teman lama, tapi sampai dengan detik ini belum juga membalas pesan saya. Ini sudah menjelang maghrib, di mana kau akan bermalam? Akmar tampak menatap Ustadz tersebut sebelum akhirnya berbicara. Apakah saya bisa numpang menginap di masjid ini malam ini saja? Maaf Mas, kalau itu tidak boleh. Tidak apa-apa Ustadz, nanti setelah salat maghrib, saya akan pergi. Tidak perlu pergi, Mas bisa menginap di rumah saya. Sungguh Ustadz, tentu saja sesama manusia harus saling membantu, apalagi Mas ini sedang dalam masalah yang berat. Saya senang bila bisa membantu mengurangi sedikit beban pikiran Mas. Akmar menyalami Ustadz itu, dia bersyukur sekali karena dipertemukan dengan orang-orang baik di tengah masalah besar yang sedang menimpanya. Selesai salat maghrib, Akmar mengikuti langkah Ustadz yang rumahnya ternyata tidak jauh, hanya berselang 2 rumah dari masjid. Ayo masuklah, rumahnya memang kecil, tapi insya Allah saya ikhlas membantu. Justru saya yang harus berterima kasih karena sudah diizinkan menginap malam ini. Akmar memperhatikan rumah Ustadz yang sepertinya sepi, seperti tidak orang lain. Apakah Ustadz tinggal sendiri di sini? Iya, saya memang tinggal sendiri di sini. Istri dan anak Ustadz kemana? Ustadz itu tampak terdiam dan wajahnya menampakkan sedikit rasa sedih. Aduh, seharusnya aku bisa menjaga bicaraku agar tidak semabrangan bertanya. Bagaimana kalau Ustadz ini marah dan merasa tersinggung dengan pertanyaanku? Hal itulah yang sedang dipikirkan Akmar saat melihat Ustadz itu diam beberapa saat. Akmar merasa bersalah karena telah bertanya sesuatu yang mungkin membuat Ustadz itu sedih. Maaf Ustadz, jika saya terlalu lancang bertanya. Tidak apa-apa, setiap membicarakan masalah istri saya, pasti bawaannya saya memang akan sedih. Ustadz itu terdiam sejenak, lalu melanjutkan lagi kata-katanya. 3 tahun yang lalu, istriku pergi meninggalkanku karena tidak sanggup hidup di dalam kemiskinan. Maaf Ustadz, saya tidak bermaksud membuka luka lama yang pernah dialami. Tidak apa-apa, tapi kita belum berkenalan, saya Bagas. Ustadz yang bernama Bagas itu mengulurkan tangannya kepada Akmar. Saya Akmar. Sebut Akmar saat menerima uluran tangan Ustadz Bagas. Sebenarnya kau tidak perlu memanggilku Ustadz. Panggil namaku saja, karena umur kita mungkin hampir sama. Ucap Bagas sambil tersenyum. Tidak boleh seperti itulah, biar bagaimanapun ilmu agama Ustadz Bagas jauh melebihi diriku, jadi sudah sepantasnya disebut Ustadz. Terserah kau sajalah, tapi tidak apa-apa kan, kalau aku memanggilmu Akmar saja. Akmar mengangguk. Malam itu Akmar menginap di rumah Ustadz Bagas. Mereka membicarakan banyak hal, karena ternyata mereka sama-sama adalah suami yang tersakiti oleh istri mereka dengan cerita versi masing-masing. Akmar dan Bagas saling menertawakan membayangkan kisah mereka yang ternyata sama-sama disakiti oleh wanita. Tapi kau masih lebih beruntung dibanding aku. Kau masih bisa mencari bukti untuk menunjukkan kebenarannya, sedangkan aku di mana istriku sekarang saja tidak tahu. Apakah dia masih ingat padaku ataukah dia sudah menikah lagi? Iya, aku selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan jangannya untukku. Tidak masalah, jika garis jodohku dan istriku sudah putus yang jelas, aku ingin membuktikan kalau aku tidak bersalah. Kau harus banyak bersabar, insya Allah, pasti akan ditunjukkan jalannya. Iya Ustadz, hanya itulah yang bisa kulakukan sekarang. Mereka masih membicarakan banyak hal dan Akmar mendapat banyak masukan dan pencerahan dari Ustadz Bagas, sehingga hatinya menjadi lebih tenang dan lebih ikhlas lagi menjalani semua masalahnya. Akmar dan Bagas sedang menikmati sarapan pagi yang mereka buat bersama.
Mereka saling menertawakan status mereka. Sepertinya kita harus buat grup suami-suami yang tersakiti deh. Jadi nanti anggotanya adalah suami-suami yang disakiti oleh istrinya. Ustadz suka benar deh kalau bercanda, ucap Akmar sambil tersenyum menanggapi kata-kata Bagas. Mereka tertawa lagi seperti sudah melupakan semua masalah mereka. Kenapa Ustadz tidak menikah lagi? Yang satu aja belum selesai, masa nambah masalah lagi pula siapa yang mau pada laki-laki miskin sepertiku? Ustadz masih lebih beruntung. Lah saya, sudah digugat cerai, diusir pula jeti sempurna sudah penderitaanku. Mereka saling menertawakan keadaan masing-masing lagi. Jeti temanmu sudah membalas pesanmu. Bagas bertanya seperti itu, karena melihat Akmar yang bolak-balik melihat handphonenya. Ya Ustadz, nanti dia jemput ke sini dan untuk sementara tinggal di rumahnya dulu sambil nyari kerja. Padahal kau bisa tinggal di sini sampai mendapatkan kerja. Tidak enak sama Ustadz, takutnya merepotkan. Saya malah senang ada teman ngobrol, sudah lama tidak punya teman untuk berbagi cerita. Lagi pula status kita sama calon duda jadi nyambung aja, ucap Bagas disertai senyuman. Nanti saya akan sering-sering ke sini kalau Ustadz tidak keberatan. Pintu rumah ini selalu terbuka untukmu atau siapapun yang memang memerlukan bantuan. Akmar mendengar suara motor dari halaman depan, dia bergegas untuk melihat dan benar saja, Firman temannya sudah datang. Firman segera memberi salam dan dijawab salam oleh Akmar dan Bagas. Firman dan Akmar segera saling merangkul. Mereka teman lama berasal dari kampung yang sama. Lama juga kita bertemu lagi. Akmar melepaskan rangkulannya pada Firman. Ini Ustadz Bagas yang sudah menolongku. Firman dan Bagas saling menyalami dan menyebutkan nama masing-masing. Mau sarapan dulu? Akmar menawarkan pada Firman. Boleh deh. Padahal cuma bercanda loh. Firman memukul lengan Akmar. Ayo sarapan dulu aja. Bagas mempersilahkan Firman untuk masuk. Firman kemudian sarapan dengan lahap, dan itu membuat Akmar dan Bagas saling berpandangan. Jangan bilang, kau juga sedang bermasalah dengan istrimu. Kok tahu sih? Istriku lagi rewel, biasalah tanggal tua keuangan seret. Akmar dan Bagas tersenyum karena punya pemikiran yang sama. Sepertinya anggota grup nambah lagi. Grup apa? Firman yang masih sarapan menatap Akmar dan Bagas yang sudah menertawakannya. Grup suami-suami yang tersakiti. Cocok, kata Firman menimpali, membuat suasana makin ramai. Aku duda. Ustadz Bagas duda dan kau sebentar lagi duda. Amit-amit, walau sering bertengkar, tapi aku masih mencintai istriku walaupun jutek dan bikin kesal. Firman membela diri. Akmar dan Firman akhirnya berpamitan pada Bagas dan berjanji akan sering mengunjunginya. Bagas menatap kepergian dua teman barunya yang sudah memberi warna baru dalam kehidupannya. Setidaknya kini dia tahu kalau bukan hanya dirinya suami yang tidak beruntung dalam urusan rumah tangga, tapi masih banyak suami-suami yang tersakiti oleh kelakuan istri.